Belajar merajut dari nol dan langsung bisa bersama saya Dwi Makroce. Di video ini kita akan belajar merajut lingkaran bulat atau circle. Bisa buat tatakan atau koster di dapur ya. Mohon segera subscribe bagi yang belum subscribe ya. Jangan lupa juga untuk like and share. Dan apabila nanti ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Di sini, jarum rajut yang saya pakai adalah Hakpen Tulip Gold ukuran nomor 3 atau 4. Sedangkan untuk benangnya, saya pakai benang polyester gradasi multicolor atau ombre. Yang mau Hakpen dan benang kayak gini bisa beli online aja ya. Link sellernya sudah saya sematkan di deskripsi. Langsung klik dan di check out ya. Langsung aja kita mulai yuk. Pertama-tama, lilitkan benang di jari telunjuk. Lalu, ujung benangnya dijepit pakai jari tengah dan jempol seperti ini. Kemudian, bikin simpul awal atau slip knot. Masukkan jarumnya dari belakang. Posisi hakpen atau kaitnya itu menghadap ke wajah kita ya. Nah, seperti ini. Posisi kaitnya itu harus menghadap ke wajah kita. Lalu bikin 3 rantai. 1, 2, 3. Didapat 3 rantai seperti ini. Lalu bikin DC ya. Kait benang. Nah, didapatkan 3 loop seperti ini. Tarik 2 loop. Kemudian tarik semuanya. Bikin DC sebanyak 12 ya. Untuk memudahkan dalam merajut, jepit pangkal rajutan kita dengan jari tengah dan jempol ya. Nah, seperti ini. Ingat, jari telunjuk harus selalu lurus ya. Lanjut terus sampai didapatkan 12 DC. Nah, setelah dapat 12 DC seperti ini, tarik ujung benang sekuat-kuatnya ya, sehingga lubang di tengahnya mengecil seperti ini. Kemudian, tutup dengan slip stitch atau simpul penutup seperti ini. Selesai, kita sudah mendapatkan lingkaran yang pertama ya. Lanjut, buat lingkaran yang kedua. Pertama-tama bikin 3 rantai. Lalu DC di lubang yang pertama. Nah, di round 2 ini rumusnya adalah 2 DC di lubang yang sama atau increase. INC itu increase atau penambahan ya. Cara ngerajutnya adalah 2 DC di lubang yang sama. Satu, 2. Nah, lanjut ke lubang berikutnya diisi 1 increase atau 2 DC di lubang yang sama seperti ini. 1, 2. Lanjut terus bikin seperti ini sampai semua lubang terisi dengan 1 increase ya. Yaitu 2 DC di lubang yang sama. Nah, tinggal 2 lubang lagi. Tinggal lubang terakhir diisi dengan increase atau 2 DC di lubang yang sama. 1, 2. Round 2 selesai. Nah, kita tutup dengan slip stitch di DC yang pertama ya, seperti ini. Slip stitch. Kita sudah mendapatkan 2 lingkaran. Next ke round 3. Pertama-tama bikin 3 rantai seperti ini. Lalu DC di lubang yang pertama.
Di round 3 ini rumusnya adalah 1 DC dan 1 increase atau 2 DC di lubang yang sama. Lubang kedua diisi dengan increase. Lubang yang ketiga diisi dengan 1 DC. Lubang berikutnya diisi dengan 1 increase atau 2 DC di lubang yang sama. 1, 2. Lanjut bikin seperti ini hingga semua lubang terisi ya. Terisi sesuai rumus ini, yaitu 1 DC dan 1 increase. Merajut itu harus sabar ya, setusuk demi setusuk, sambil dihitung. Ada yang bilang kalau merajut itu kayak terapi yang mencegah kita dari pikun, karena merajut itu menghitung dan harus fokus. Kalau sampai salah hitung, jadi salah, bentuknya juga nggak bagus, harus dibongkar dan mulai lagi dari awal. Nggak mau kayak gitu kan? Makanya kita harus fokus dan menghitungnya. Itu yang bikin kita nggak gampang pikun, soalnya kita dilatih untuk menghitung dan mengingat-ingat. Tinggal 2 lubang lagi ya. Diisi dengan 1 DC, sedangkan lubang yang terakhir diisi dengan 1 increase atau 2 DC di lubang yang sama. Nah, round 3 selesai ya, kita dapatkan 3 lingkaran. Lalu tutup dengan slip stitch di DC yang pertama ya. Nah, sudah dapat round 3. Lanjut ke round keempat, bikin 3 rantai. Rumus round keempat ini sama dengan rumus round ketiga ya, yaitu 1 DC dan 1 increase. 1 DC, kemudian lubang yang kedua diisi dengan 1 increase. Lubang yang ketiga diisi dengan 1 DC. Sedangkan keempat diisi dengan 1 increase atau 2 DC di lubang yang sama. 1, 2. Yang perlu diingat dalam merajut adalah 1. Jari telunjuk yang kiri harus tetap lurus ya, agar benangnya juga lurus. Yang kedua yang harus diingat adalah kait hakpen harus menghadap ke wajah kita ya. Nah, kalau sudah hakpennya sudah terlalu dekat dengan jari telunjuk, uraikan lilitan benang di jari telunjuk seperti ini. Lanjut terus sampai semua lubang terisi ya. Terisi dengan rumus berikut ini, yaitu 1 DC, 1 increase. 1 DC, 1 increase atau 2 DC di lubang yang sama. 1, 2, kemudian 1 DC, dan kemudian 1 increase. Di sini lingkaran yang terbentuk sudah cantik ya, karena benangnya juga cantik. Jadi kayaknya cuma lingkaran kayak gini udah nggak usah dikasih hiasan yang macam-macam deh. Begini aja udah cakep kan? Karena warna benangnya gradasi multicolor seperti ini. Cuma bikin lingkaran aja, jadinya udah cakep. Lanjut sampai semua lubang terisi ya. Tinggal beberapa lubang lagi.
Harus sering-sering merajut agar jari-jari kita lemas dan terbiasa ya. Nah, diisi dengan 1 DC. Lubang berikutnya diisi dengan 1 increase atau 2 DC di lubang yang sama. 1, 2. Lubang terakhir berarti diisi dengan 1 DC. Round 4 selesai, tutup dengan slip stitch di DC pertama, seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan lingkaran bulat atau circle seperti ini. Bisa buat tatakan gelas, tatakan mangkok. Kemudian tutup dengan penanda ya. Di sini penandanya berfungsi sebagai stopper. Kalau rajutan kita nggak sengaja ketarik kayak gini, rajutan kita nggak kebongkar. Tuh, aman kan? Kalau kita tidak pakai penanda atau stopper, kalau nggak sengaja ketarik, rajutan kita bisa terurai kayak gini. Tuh, kebongkar kayak gini ya. Duh, sayang banget kan? Harus mulai ngerajut lagi deh. Peniti penanda kayak gini, link sellernya juga sudah aku sematkan di kolom deskripsi loh. Tinggal klik dan check out ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.